Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من البدع والضلالات ومن النار. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Para hadirin jamaah salat maghrib dan isya rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya di antara dalil yang dinukilkan oleh muallif rahimahullahu taala di bab tentang mahabbatullah adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat yang ke-24. Allah berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah berfirman yang artinya, katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluarga, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, jika ini semua lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalannya, maka kata Allah, fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih, maka tunggulah sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan keputusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, agar menjelaskan kepada umatnya bahwa siapa saja yang mendahulukan cinta kepada 8 perkara yang disebutkan di dalam ayat ini, barang siapa yang mendahulukan cinta kepada 8 perkara ini daripada cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga didahulukan daripada membela agamanya, maka tunggulah azab Allah yang bakal menimpa dirinya. Sebab para jamaah yang dirahmati Allah, Allah tidak memberikan taufik
kepada orang yang lebih suka keluar dari ketaatan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, ayat ini surat At-Taubah ayat 24 ini dibawakan oleh muallif di dalam bab ini karena sangat jelas kaitannya dengan masalah ibadah cinta. Dan kaitannya dengan tauhid juga sangat jelas bahwa ayat ini menegaskan, menunjukkan tentang wajibnya cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya melebihi kepada semua perkara dari urusan dunia. Ketika Allah menyatakan orang yang mendahulukan cinta kepada materi-materi dunia ini, ada 8 di sini yang disebutkan. Jika ada orang mendahulukan cintanya kepada perkara-perkara duniawi ini melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya, dia dahulukan daripada cintanya kepada Allah dan Rasulnya, Allah menyebut mereka sebagai orang-orang fasik, menunjukkan bahwa wajib mendahulukan cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi segala sesuatu. Nah, hal ini menunjukkan berarti cinta kepada Allah dan Rasulnya merupakan salah satu bentuk ibadah. Maka saat ibadah ini dipalingkan kepada selain Allah, berarti orang ini telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah cinta. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan 8 perkara ini. Yang pertama apa? Cinta kepada bapak. Cinta kepada bapak. Kemarin cinta apa itu? Namanya? Ada yang masih ingat? Cinta kepada bapak itu cinta jenis apa? Cinta jenis apa? Cinta ke orang tua. Berarti cinta yang dasarnya adalah penghormatan dan pemuliaan. Ya, kita menghormati, memuliakan. Cinta yang dasarnya itu, cinta ke orang tua, kemudian cinta kepada siapapun yang berjasa terhadap diri kita. Ini cinta yang dasarnya adalah memuliakan dan menghormat. Seperti cinta kepada guru, cinta kita kepada guru kita. Barakallahu fikum. Pada dasarnya dia bukan jenis ibadah. Baik, para jamaah. Kemudian cinta kepada anak. Cinta kepada anak. Cinta kepada anak ini dasarnya apa? Dasarnya apa? Kasih sayang. Cinta kepada anak. Kemudian cinta kepada saudara-saudara kita. Cinta kepada azwajukum, ya, istri-istri kita. Ini semua dasarnya adalah rahmah, kasih sayang kepada karib kerabat. Kemudian cinta harta. Kalau cinta harta yang mana ini? Cinta apa namanya? Tabi'iyah. Ya, cinta yang sifatnya naluri. Ada di sini yang gak suka harta? Ada, Pak? Ada tidak di sini yang tidak suka harta? Kalau Anda gak suka harta berarti tidak normal. Tidak normal. Manusiawi, ya, orang itu cinta kepada harta, tabi'i itu. Baik, para jamaah. Kemudian cinta kepada perniagaan. Oh, Masya Allah, cinta kepada perniagaan. Ada orang saking sibuknya ngurus usaha, para jamaah, dia lupa kalau punya istri, punya anak-anak. Itu saking asiknya. Begitu. Kemudian cinta kepada tempat tinggal. Cinta kepada tempat tinggal, Masya Allah. Sebagian orang saking cintanya kepada tempat tinggal, waktunya dihabiskan di situ. Menata rumah, merias rumah, menghiasi rumah. Ya, dibuatkan pernak-perniknya, macam-macamnya. Ya, ada orang bikin WC saja sampai ratusan juta, gitu ya. WC kering, WC basah, gitu ya. Masya Allah.
Saya pernah masuk WC yang bawahnya itu karpet, Pak, lebih tebal dari karpet masjid ini. Bingung ya. Tadinya mau BAB gak jadi. Bingung nyari gayung mana, gak ada gayung. Gak ada juga selang air, gak ada. Saya lupa di hotel apa, waktu itu di Jakarta. Bingung kita kan, ini WC apa gitu. Karpetnya di bawah tebal, kemudian klosetnya duduk. Mungkin yang main pencet itu, yang nanti keluar kalau mau cebok itu keluar. Ya kan kita nggak biasa yang seperti itu. Nah, Masya Allah, para jamaah yang dirahmati Allah. Sebagian orang ada yang ya, saking senangnya dengan yang seperti itu, dia buatkan ya segala sesuatunya. Ya rumahnya dihiasi dengan pernak-pernik seperti itu. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, ini masakin, ya tempat-tempat tinggal. Ini semua adalah perkara-perkara duniawi. Yang mencintai perkara-perkara ini ada yang dasarnya kasih sayang, ada yang dasarnya memuliakan dan menghormati, ada juga yang dasarnya memang tabii. Nah, ternyata cinta-cinta jenis ini para jamaah tidak boleh sampai kemudian menghalangi kita dari cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tidak boleh kita dahulukan cinta-cinta ini daripada cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Manusia mesti mencintai 8 perkara ini. Namun cintanya mereka tidak boleh melebihi kepada 8 perkara ini, tidak boleh melebihi cinta mereka kepada Allah dan Rasulnya. Dan tidak boleh didahulukan daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya. Baik, pada jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebanyakan orang ya, kalau dia sedang lemah iman, tidak belajar tauhid, maka perkara-perkara ini Masya Allah dia akan lebih dahulukan ketimbang cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Ketika dibenturkan nih antara cinta kepada Allah dan Rasulnya dengan cinta-cinta kepada perkara-perkara ini, nah di sini iman kita diuji, di sini tauhid kita diuji. Siapa yang didahulukan? Ada orang para jamaah dirahmati Allah saking cintanya kepada anak-anak, cintanya kepada istri, ya dia rela untuk kemudian melakukan perkara-perkara yang melanggar syariat. Banyak para suami yang korupsi itu gara-gara diantara penyebabnya dorongan dari istrinya. Ya suami takut istri namanya. Baik para jamaah, tergoda oleh istrinya. Akhirnya suaminya rela melakukan hal-hal yang dilarang, yang keluar dari batasan syariat. Ada banyak orang yang usaha para jamaah takut kehilangan pelanggan, sampai kemudian menjadikan dia meninggalkan ibadah salat. Istilahnya tanggung. Sedang ramai pelanggan, tanggung. Zuhur ini kan panjang waktunya 3 jam. Kemudian alasan apapun, cari nafkah itu kan wajib. Baik para jamaah, cari nafkah wajib. Salat zuhur kan panjang waktunya. Atau alasan apapun, intinya dia mendahulukan cintanya kepada dunia, cintanya kepada perkara-perkara yang disebutkan di sini. Karena ini daya tariknya besar. Daya tariknya besar. Ya cinta ke orang tua, cinta kepada anak. Ya, demi sayang anak para jamaah, sebagian orang tua tega melakukan hal-hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Demi orang tua, ya sebagian orang melanggar batasan-batasan syariat dan demikian seterusnya. Maka ya di pembahasan ini kita dibimbing ya bagaimana 8 perkara ini yang pada asalnya memang perkara-perkara yang dicintai manusia, jangan sampai ya lebih besar kecintaan kita kepada 8 perkara ini yang melebihi besarnya cinta kita kepada Allah. Dan juga jangan sampai dia lebih didahulukan ya daripada cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Di dalil yang ketiga ada riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, hadis ini sahih.
riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min ahlihi wa malihi wan nasi ajma'in. La yu'min. Di sini iman yang dinafikan adalah kamalul iman, kesempurnaan iman. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian, hatta akuna ahabba ilaih, sehingga dia mencintai saudaranya, sehingga dia mencintai, hatta akuna ahabba ilaih, sehingga dia mencintai diriku melebihi cintanya kepada keluarganya, hartanya, bahkan seluruh manusia. Di sini para jamaah yang dirahmati Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai Rasulullah melebihi cintanya kepada keluarganya, kepada hartanya, bahkan kepada seluruh manusia. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti cinta kita kepada Rasulullah harus lebih didahulukan daripada mencintai keluarga, mencintai harta, dan juga mencintai manusia yang lainnya. Wajib didahulukan. Berarti cinta kepada Rasul ini termasuk jenis ibadah yang tidak boleh dipalingkan kepada selain dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah, mencintai Rasul itu cinta fillah walillah. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, itu cinta yang berdasarkan tuntutan cinta kita kepada Allah. Allah yang menyuruh kita mencintai Rasulullah melebihi cinta kita kepada yang lain. Jadi kalau dikatakan manusia mana yang paling kita cintai melebihi segala sesuatu, bahkan termasuk diri kita sendiri, jawabannya adalah Rasulullah. Para jamaah, suatu ketika Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu mengungkapkan cintanya kepada Rasul. Ya Rasulullah, anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali diriku sendiri. Artinya aku lebih cinta kepada diriku sendiri, baru kemudian kepada dirimu. Kemudian sahabat Umar ini ditegur oleh Nabi. La, kata Nabi, tidak begitu wahai Umar. Hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Engkau wajib mencintai diriku melebihi cintamu kepada dirimu sendiri. Begitu. Artinya tidak ada setelah Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita cintai, kita dahulukan kecintaan kita kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan tidak akan sempurna iman kita kecuali dengan itu. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Karena orang yang mencintai Rasulullah, ya, itu bermakna dia mencintai Allah yang memerintahkan kita cinta kepada Rasul. Kenapa demikian? Karena Rasulullah wasithah bainana wa bainallah fi tablighir risalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah perantara antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam menyampaikan risalah. Rasulullah yang menunjuki kita ke jalan Allah. Kata para ulama, saat orang itu mendapatkan petunjuk, saat orang itu mendapatkan bimbingan berupa wahyu dari Allah, baik itu Al-Quran ataupun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dia sedang ada di dalam kenikmatan yang sangat besar. Orang itu kalau punya panduan, punya pedoman, para jamaah yang dirahmati Allah, maka langkah kehidupannya terarah. Gitu ya. Langkah kehidupannya terarah. Hidupnya tidak terombang-ambing. Kenapa? Jelas tujuannya, ada pedomannya, lengkap bimbingannya. Ya kan?
Dan orang yang punya pedoman bimbingan, insya Allah ya akan mudah sampai kepada tujuan dengan selamat. Dan dia akan jauh dari yang namanya kemungkinan tersesat. Baik, para jamaah. Coba bandingkan safar zaman dahulu dengan safar zaman sekarang, ikhwan. Kalau orang safar di masa ini ke tempat asing yang belum pernah kita ke situ, belum pernah disinggahi. Zaman sekarang dengan zaman dulu beda nggak? Beda. Kira-kira lebih ringan, lebih enteng, lebih mudah, lebih simpel safar zaman sekarang atau zaman dulu? Ini ke tempat yang asing, kita belum pernah ke situ. Lebih mudah sekarang atau lebih mudah dulu? Jelas sekarang. Kenapa? Kenapa, ikhwan? Kenapa? Iya, karena kita mudah mengakses petunjuk. Pedomannya gampang banget. Yang penting HP kita online, begitu ya, ada kuotanya. Masya Allah, mudah sekali. Tinggal tulis start start kita dari mana, kemudian tujuannya kemana. Habis itu klik satu kali, keluar sudah. Ya tidak, ikhwan? Keluar apa namanya itu? Google Map. Betul ya? Masya Allah, bisa ngomong sendiri lagi. 100 meter belok kanan, gitu ya. Luar biasa ini. Kenapa? Ada petunjuk, jelas petunjuknya. Ya, walaupun kadang menceng-menceng gitu ya. Wajar lah, gitu ya. Tapi Masya Allah, ngasih petunjuk kepada kita. Dia ngomong sendiri, gitu ya. Baru nanti ngasih tanda. Oh, kalau merah berarti apa, Ikhwan? Berarti macet kan begitu. Oh, di situ padat. Kalau oranye antara lenggang dan padat begitu ya. Kalau biru, oh berarti lancar. Jarak tempuh dari tempat kita berangkat sampai ke tujuan sudah dikasih tahu di situ. Ya. Waktu tempuhnya juga, ya. Anda akan menuju ke tempat tujuan, diperkirakan sampai ke tempat tujuan 1 jam mendatang. Begitu ya. Dengan jarak misalkan 30 km. Ya. Dan yang dicarikan adalah jalan yang paling tercepat, kan begitu. Kenapa lebih mudah, lebih simpel, lebih enteng? Karena jelas petunjuknya. Nah, itu gambaran orang yang memiliki petunjuk. Makanya kata para ulama, kalau orang itu dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, sabda-sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sejatinya mereka ada di atas nikmat yang sangat besar. Itu yang akan menjadi panduan hidup mereka, sehingga mereka hidupnya terarah, tidak mudah terombang-ambing ke kanan dan juga ke kiri. Tegak lurus, tujuannya jelas, pedomannya ada, bimbingannya lengkap. Dan tidak gampang tersesat. Beda dengan orang yang menjauh dari petunjuk, akan mudah disesat, terombang-ambing. Kenapa? Nggak punya petunjuk. Di sini pentingnya kita itu belajar Al-Quran, belajar sunnah dengan pemahaman yang baik, dengan pengamalan yang benar, gitu ya, supaya kita nggak mudah terombang-ambing. Ya, zaman sekarang kan orang bisa dengan sangat mudah terpengaruh oleh media sosial. Ya, tinggal apa yang dia sering dengar, apa yang sering dia baca, apa yang sering dia buka. Kalau yang dia sering dengar, yang sering dibaca, yang sering dilihat, ditonton adalah ternyata orang-orang liberal, akan sangat mudah terpengaruh oleh liberal. Dan demikian seterusnya. Antum tiap hari dengerin berita politik, terpengaruh nggak, ikhwan? Terpengaruh oleh dunia politik. Apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita tonton, ini memberikan pengaruh. Dan itu akan memberikan petunjuk. Bisa petunjuk yang salah, bisa petunjuk yang benar. Maka bersyukur orang-orang yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkan bimbingan yang benar. Kenapa? Karena dia ada di jalan yang lurus, tidak mudah terombang-ambing, tidak mudah tersesat, dan para jamaah yang dirahmati Allah akan lebih mudah mengantarkan dirinya kepada tujuan sampai dia selamat. Kenapa? Pedoman petunjuknya jelas. Maka sekadar dengan interaksi seseorang dengan petunjuk ini semakin mendalam,
maka sekadar itu pula keselamatannya sampai di tempat tujuan. Semakin dia jauh dari petunjuk ini, semakin rawan dia tersesat, terombang-ambing, dan ya semakin besar peluangnya untuk celaka di tengah jalan sebelum dia sampai kepada tujuan. Barakallahu fiik. Kita kalau tersesat nyari alamat di dunia, resikonya apa? Resikonya mungkin rugi harta, rugi waktu, atau paling banternya celaka kita, mati. Itu resiko terbesar dunia. Tapi kalau orang tersesat di dalam menjalani kehidupan agama ini, maka resikonya siksa neraka yang kekal abadi untuk selama-lama. Maka jangan salah milih pedoman. Kemudian para jamaah, ketika kita sudah mendapatkannya, jangan dilepaskan begitu saja. Cuman sayang ya, kebanyakan manusia itu tidak suka mencari petunjuk, ya kan? Tapi dalam urusan dunia mereka mudah mencari petunjuk. Masya Allah. Kenapa? Gak mau ambil resiko. Saya mau bisnis ini nih, mau usaha ini. Ya. Oh, semua petunjuk dicari. Ya, browsing kah? Ya, lihat YouTube kah? Belajar kah? Training kah? Konsultasi. Ya, bahkan Masya Allah orang untuk dunianya punya konsultan. Begitu kan? Kenapa? Gak mau ambil resiko. Ini tijaratun takhshawna kasadaha. Perniagaan yang sangat ditakutkan kerugiannya. Manusia nggak mau ambil resiko. Dalam urusan dunia selalu nyari petunjuk. Ya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi resiko besar. Nah, yang jadi masalah para jamaah, seserius apa kita mencari petunjuk untuk kebaikan agama kita, untuk keselamatan akhirat kita? Ya kan? Kalau untuk dunia, Masya Allah, anak mau buka bisnis ini, gimana caranya? Oh, begini, cari petunjuk di mana-mana. Ya, bikin eksperimen, bikin ini, dibikin itu. Untuk dunia. Sebagian orang para jamaah, mereka tidak sungguh-sungguh mencari petunjuk untuk kebahagiaan, keselamatan akhiratnya. Untuk ibadahnya, kebaikan agamanya. Banyak orang berangkat umroh, nggak pakai ilmu, modal nekat saja. Akhirnya di sana pelangak pelongo, nggak ngerti ini mau ngapain. Ya. Kalau begini seperti apa? Kenapa? Nggak cari petunjuk. Nggak cari petunjuk dulu, nggak belajar dulu. Berangkat haji juga demikian. Ngikut orang saja. Dia lupa bahwa kalau untuk urusan dunia orang cari petunjuk, kenapa untuk urusan kebaikan agama nggak mau cari petunjuk, nggak mau duduk belajar? Lihat orang, Masya Allah, untuk dunianya para jamaah sampai seminar di mana-mana. Setiap kota dia datangi untuk seminar, untuk belajar, training, luar biasa, kursus para jamaah. Kalau perlu sekolah lagi. Untuk apa? Kebaikan dunianya. Terus belajar mencari ilmu. Kenapa untuk kebaikan agama kita malas belajar? Padahal para jamaah yang dirahmati Allah, kebahagiaan manusia sejatinya ada di tempat belajar agama. Begitu kan kata para ulama. Imam Ibnul Jauzi itu menyatakan bahwa puncak kelezatan, puncak kenikmatan dunia itu terkumpul hanya di dua saja. Hidup di dunia nikmat nggak Pak? Nikmat kan? Semua mendapatkan kenikmatan. Hidup kita didominasi dengan kenikmatan. Ini nikmat dunia ini, seluruh nikmat dunia ini kalau dikumpulkan hanya di dua kategori saja. Pertama apa? Kenikmatan yang sifatnya hissiyah, ya, yakni kenikmatan fisik, indrawi. Kemudian yang kedua, kenikmatan akli, kenikmatan akal. Di dua kategori ini saja. Seluruh nikmat dunia ini kalau dikumpulkan, kesimpulannya dua ini. Kenikmatan fisik, kemudian kenikmatan akal. Baik. Nah, beliau sampaikan bahwasanya puncak kenikmatan fisik itu ada di pernikahan. Nikah. Itu puncak kenikmatan fisik. Makanya ada orang bilang nikah itu surga. Surga apa Pak?
surga dunia. Makanya kasihan ya, orang yang hidup di dunia tapi nggak nikah-nikah. Dia tidak dapat puncak kenikmatan fisik. Ada yang belum nikah di sini? Ada? Hah? Masakinud dunya. Ya. Orang Arab bilang masakinud dunya. Para jomblo itu masakinud dunya. Orang-orang yang kasihan di dunia ini. Baik. Karena itu puncak kenikmatan fisik. Kenikmatan fisik banyak. Antum mungkin futsal, nikmat banget Ustaz. Saya hobi banget futsal. Iya, kenikmatan fisik. Ada yang hobinya binaraga, ya apa namanya? Olahraga angkat beban. Saya kalau sudah angkat beban sudah, ya. Istri lupa, saking nikmatnya. Itu kenikmatan fisik. Ya, kenikmatan fisik. Nah, dari sekian banyak kenikmatan fisik, puncaknya itu nikah. Ya. Pernikahan, jima, persetubuhan antara suami dan istri. Baik. Kemudian satu lagi tadi, kenikmatan akli. Nah, puncak kenikmatan akal itu ternyata hanya ada pada belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama. Ini puncak kenikmatan akal. Banyak ya. Puncak kenikmatan akal itu banyak. Ya, ada pemikir begitu ya, penggagas. Ya, apa namanya? Ya, orang-orang yang pemikir, penggagas yang kaitannya dengan akal. Mereka kalau merumuskan satu gagasan, satu ide itu, luar biasa, menikmati sekali. Baik para jamaah. Nah, dari sekian banyak kenikmatan akal, puncak kenikmatan akal itu ada di belajar agama. Gitu ya. Baik para jamaah. Antum kalau sedang ngaji kayak gini kan, semua perkara dilupakan kan gitu. Hutang gede saja kan lupa kalau sedang ngaji. Apalagi hutang yang cuma 100.000 gitu. Yang tiap ketemu teman pinjam dong 100.000 gitu. Yang gede-gede saja lupa kalau sedang ngaji. Ya. Kenapa? Ya di situ kenikmatan akal. Apalagi sedang bahas, ya sedang membahas satu perkara yang pelik, kita butuh rujukan sana sini. Lihat para ulama. Ya kalau sudah tenggelam dengan dunia ilmiahnya, dunia bahasnya, masya Allah, mereka bisa ada di perpustakaan besar berjam-jam di situ. Kenapa? Karena itu kenikmatan, puncak kenikmatan akal. Mereka menikmati itu, belajar agama. Makanya kata para ulama, as'adun nas fid dunya, manusia paling bahagia di muka bumi ini adalah talibul ilmin, para penuntut ilmu. Cuman sayang, ini sering ditinggalkan. Ya, sering ditinggalkan. Orang kalau sudah dapat ini para jamaah, nggak dapat yang sebelumnya tadi, itu sudah cukup sejatinya. Makanya banyak para ulama yang tidak sempat nikah semasa hidupnya. Tidak pernah dia merasakan lezat dan nikmatnya wanita. Jadi, apakah mereka nggak bahagia? Enggak. Karena mereka mendapatkan puncak dari segala puncak kenikmatan dunia, ilmu agama. Kalau ini dapat, masya Allah, ini sudah cukup sesungguhnya. Syukur-syukur dua-duanya. Ilmu agama antum dapat, begitu ya. Kemudian istri juga alhamdulillah punya. Yang paling ngenes siapa? Siapa Iwan? Yang dua-duanya nggak punya, nggak mau belajar agama, nggak mau nikah. Ini paling ngenes, manusia paling menderita. Ya kalau mati dalam kondisi jahil, mati dalam kondisi nggak pernah nikah, ini serugi-ruginya manusia. Dia keluar dari dunia ini tapi tidak pernah merasakan puncak kenikmatan yang ada di dunia. Ini serugi-ruginya manusia. Nah itu para jamaah. Jadi yang ngaji sudah dapat, ayo sempurnakan. Ya dengan cara apa? Menikah. Yang sudah menikah tapi tidak mau belajar, dia juga hakikatnya merugi. Karena yang dia dapatkan hanya puncak kenikmatan fisik. Ya sedangkan akalnya dia belum mendapatkannya. Maka belajar. Masya Allah. Dua ini kita dapatkan sempurna sudah. Kita dimudahkan belajar agama, kemudian dimudahkan memiliki pasangan hidup.
Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi mencintai Rasulullah, kita kembali ke pembahasan. Mencintai Rasulullah ini wajib didahulukan dari mencintai segala sesuatu termasuk diri kita sendiri. Karena Rasulullah lah perantara antara kita dengan Allah di dalam menyampaikan risalah. Siapa yang mengambil jatah dari risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia ada di dalam kenikmatan yang sangat besar. Dia ada di dalam kebahagiaan, dia ada di dalam petunjuk yang mengantarkan dirinya selamat sampai kepada tujuannya, menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik-baik keadaan. Baik, para jamaah. Makanya para ulama mengatakan mencintai Allah dan Rasulnya tidak akan sah kecuali dengan melaksanakan perintah syariat dan menjauhi larangannya. Bukti cinta itu adalah ketaatan dan pengorbanan, kan begitu? Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Jika cintamu itu cinta yang benar, cinta yang setulus-tulusnya, sejujur-jujurnya, maka pasti engkau akan mencintai, maka pasti engkau akan mentaati orang yang engkau cintai. Begitu. Jika cinta kita benar, jika cinta kita jujur dan tulus kepada Allah dan Rasulnya, maka pasti kita akan sami'na wa ata'na. Kita akan mendengar, ya kita akan mentaati apapun yang diperintah oleh keduanya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Cinta kepada Rasulullah bukan diekspresikan dengan melantunkan syair, bukan dengan qasidah-qasidah, bukan dengan perayaan-perayaan, bukan dengan senandung nyanyian. Tapi ekspresi cinta kita kepada Rasulullah dengan cara ta'atuhu fima amar, mentaati segala perintahnya, wa tasdiquhu fima akhbar, dan membenarkan apapun yang diberitakannya. Kemudian wazdinab ma naha anhu wa zajar, dan kita meninggalkan apapun yang dilarang dan dicegahnya. Kemudian wa alla yu'badallah illa bima syara', dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkannya. Nah, ini bukti cinta kita kepada Rasulullah. Kita benarkan apapun yang diberitakannya, tunduk patuh melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariatnya, bukan dengan senandung-senandung. Justru orang-orang yang berlebih-lebihan memuji beliau tegur, qulu biqaulikum, ucapkanlah tentang diriku sewajarnya saja dengan ucapan kalian. La tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan di dalam menyanjung diriku sebagaimana orang Nasrani mereka berlebih-lebihan di dalam menyanjung Isa bin Maryam. Faqulu Abdullah wa Rasul. Ucapkan tentang diriku bahwa aku adalah hamba dan utusan Allah. Cukup seperti itu. Tunduk patuh kepada syariatnya. Baik, para jamaah. Sebagian orang kan mengekspresikan cintanya itu dengan membuat syair-syair, ya, membuat senandung-senandung. Nasallallahu as-salamah. Dan kalau kita cermati senandung-senandungnya ini banyak yang hulu, berlebih-lebihan. Anta nurun fauqa nur. Begitu kan? Apa artinya ini? Orang kalau tidak tahu kan enak aja disenandungi. Ya. Bahkan sebagian orang, ya, dia menganggapnya seperti wiridan, zikir yang paling afdol. Begitu ya? Anta nur fauqa nur, kamu itu adalah cahaya di atas segala cahaya. Yang punya sifat seperti ini siapa, ikhwan? Allah Azza wa Jalla. Allahu nurus samawati wal ardh. Mathalu nurihi. Ada di surat An-Nur. Cahaya di atas cahaya itu Allah. Ya, bukan Nabi Muhammad. Ya. Nah, ini hulu dan banyak sekali. Banyak sekali. Orang kemudian bersenandung membuat bait-bait syair, bagus, intinya ingin memuji Rasulullah, namun berlebihan, dia keluar dari batasan,
sehingga mensifati Nabi, mendudukkan Rasulullah sebagaimana sifat dan kedudukan Allah Azza wa Jalla. Nah, ini berarti kan ghulu di dalam memberikan pujian. Belum lagi para jamaah yang dirahmati Allah, ada orang yang tidak puas ya dengan hanya sekedar bersenandung dengan bait-bait syair. Ada yang tidak puas, mereka akhirnya buatkan tariannya, buatkan gamelannya, buatkan musiknya, ya. Kemudian diistilahkan dengan macam-macam istilah, hadrohkah, gambuskah, ya. Atau yang sejenis dengan itu. Bagaimana para jamaah orang muji-muji Nabi dengan menari, dengan berjoget, ya. Itu kalau tidak usah Nabi, kalau sahabat saja ada di masa ini, kira-kira diingkari nggak? Pasti diingkari, pasti diingkari. Bagaimana Anda memuji manusia paling mulia dengan maksiat seperti itu? Ya. Dan sebagiannya mengerikan. Qasidah-qasidah itu kan pakai joget-joget. Baru yang jogetnya ibu-ibu, emak-emak, dilihat sama bapak-bapak, gitu ya. Pakai seragam yang ngepres body, gitu ya. Dilihat sama bapak-bapak. Ya. Belum lagi dengan dandanannya yang sangat menor. Nah, ini kan Masya Allah maksiat ini. Bagaimana isinya menyanjung Rasulullah, memuji Nabi, cinta Nabi, tapi ternyata isinya maksiat. Rasulullah kalau hidup di masa ini pasti mengingkari. Jangankan Nabi, para sahabat jika ada yang hidup di masa ini pasti mengingkari. Ulama-ulama Rabbani pasti mengingkari yang seperti itu. Orang-orang yang bersih, ya jiwa raganya, yang tulus di dalam mencintai Nabi pasti tidak ridho, ya Nabi dicintai dengan cara seperti itu. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, ini diingatkan oleh para ulama. Mencintai Rasulullah bukan dengan cara seperti itu, tapi dengan cara kita tunduk patuh kepada syariatnya, pelajari syariatnya dengan baik, amalkan dengan benar, ya, ajarkan kepada yang lain, sampaikan kepada yang lain, supaya kita sama-sama mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat nanti. Baik para jamaah, sampai di sini pelajaran kita. Masih ada dalil yang berikutnya. InsyaAllah sisa 2 dalil lagi. Ini kita sampaikan nanti di kesempatan berikutnya. Biidnillahi ta'ala. Sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.